Selamat datang dalam kebaktian Sekolah Minggu Remaja GKSS Jemaat Baji Pamai Maros. Meskipun kita berada di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, baiklah adik-adik, adapun liturgis pada ibadah kali ini yaitu Kak Lia dan Kak Ria. Nah adik-adik, sebelum mulai ibadah, ada dua hal yang perlu adik-adik harus perhatikan. Yang pertama adalah adik-adik harus menyiapkan Alkitab. Dan yang kedua, apa Kak Lia? Ya, adik-adik harus berpakaian rapi, menyiapkan hati dan pikirannya untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah ini. Apakah adik-adik sudah siap? Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memuji memuliakan Tuhan dari Kidung Ceria nomor 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Adik-adik, untuk memulai ibadah Sekolah Minggu Remaja kita pada hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memimpin kehidupan kami seminggu lamanya. Dan pada hari ini kami boleh berada bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah virtual kali ini. Berkati ibadah kami mulai dari awal sampai selesainya sebentar. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Pertama Kali Dengar Firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak sekolah minggu remajamu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati Tuhan agar kiranya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu saja ya Tuhan. Dan Engkau memberkati agar kiranya Engkau yang berbicara, bukan hamba yang berbicara Tuhan, sehingga firman-Mu ini dapat berjalan baik dari awal hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada hari ini
terambil dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-16, ayat 4b sampai dengan 15. Pembacaan pada hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes, pasal 16, ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-15. Oleh Lembaga Alkitab berjudul Pekerjaan Penghibur. Ayat 4b adik-adik, hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara engkau, di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Ayat 6, tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatiku berduka cita. Ayat ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Ayat 8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ayat 10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15, ayat yang terakhir dari pembacaan kita adik-adik, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu dan Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat dan penuh dengan sukacita. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengarkan saat ini masih berkaitan dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan minggu lalu. Apakah adik-adik masih ingat? Betul sekali, firman Tuhan yang telah kita dengarkan minggu lalu tentang hari Pantekosta atau hari ketuangan Roh Kudus ke tengah dunia ini setelah 50 hari Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Serta kita telah dijelaskan bahwa siapa itu Roh Kudus. Nah, minggu ini tema firman Tuhan adalah karya Roh Kudus. Nah, kakak punya satu pertanyaan untuk adik-adik. Bagaimana perasaan adik-adik jika adik-adik tahu bahwa papa dan mama akan pergi ke kampung dan menginap di sana selama beberapa hari, dan adik-adik tidak boleh ikut karena harus sekolah? Apa yang adik-adik rasakan? Ya, kita sangat merasa sedih, kita merasa khawatir, karena tidak ada yang menjaga kita, mengurus kita ke sekolah, dan membimbing kita. Nah, perasaan itu juga dirasakan oleh para murid karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia akan pergi. Bahkan Tuhan mengatakan dunia akan menolak Tuhan Yesus dan menganiaya Tuhan Yesus.
Nah, hal tersebut membuat para murid sedih dan khawatir, dan membuat mereka tidak minat untuk bertanya apa tujuan kepergian Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita, Tuhan Yesus menjanjikan Roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang berdiam dalam hati kita. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ada 3 pekerjaan yang akan dilakukan oleh Roh Kudus. Yang pertama, menginsafkan manusia dari dosa, atau membuat kita bertobat dari dosa-dosa kita. Dan yang kedua, mengarahkan kita ke jalan yang benar. Dan yang ketiga, membuat kita untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, para murid mempunyai pekerjaan yang luar biasa dan penuh rintangan, yaitu mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, Tuhan Yesus tidak meninggalkan para murid sendirian untuk melakukan tugas pelayanan yang telah dianugerahkan kepada mereka. Namun, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus agar kiranya Roh Kudus berkarya di dalam pelayanan para murid. Nah, adik-adik, pelayanan yang begitu luar biasa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada murid, yaitu memberitakan Injil kepada seluruh dunia, bukan hanya untuk orang yang mengenal Tuhan Yesus, tetapi orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yang membenci Tuhan Yesus, dan yang menolak Tuhan Yesus. Nah, kalau kita pikir-pikir, itu pekerjaan yang sulit sekali dan sangat mustahil untuk seorang para murid yang akan memberitakan Injil pada saat itu. Nah, namun karena Roh Kudus berkarya di dalam para murid, sehingga para pelayanan dan semua pelayanan para murid dimampukan oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, kakak telah menjelaskan bahwa salah satu pekerjaan Roh Kudus yaitu menginsafkan manusia dari dosa atau membuat kita bertobat dari dosa kita. Nah, saat ini kakak akan menunjukkan 2 gambar kepada adik-adik. Mari kita lihat gambar yang pertama. Apakah gambar pertama ini perbuatan baik atau perbuatan buruk? Iya, betul sekali. Ini adalah perbuatan yang buruk, tidak boleh dilakukan oleh kita. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Iya, betul sekali adik-adik. Ini adalah perbuatan yang baik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, karena Roh Kudus yang memberikan kita pengetahuan untuk membedakan baik dan buruk. Nah, itu juga yang terjadi oleh orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa mereka tidak berdosa menyalibkan Tuhan Yesus, dan saat itu ketuangan Roh Kudus datang di dalam diri para murid, dan para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus memenuhi setiap pelayanan para murid. Dan adik-adik, para murid memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka menjadi sedih dan mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kejahatan terbesar sepanjang sejarah. Mereka sadar bahwa itu adalah dosa terbesar yang pernah mereka lakukan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa bukan karena para murid yang hebat, bukan karena para murid yang pintar, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengetahui dosa kita yang baik dan yang buruk. Adik-adik, Roh Kudus selalu mengarahkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam hati kita, bekerja dalam hati manusia yang mau mengakui dosanya dan meninggalkan dosa untuk datang kepada Tuhan. Dan Allah selalu turut bekerja dalam melalui Roh Kudus yang diberikannya kepada kita. Karena hidup di dalam dosa membuat kita menjadi menderita, tidak bahagia, dan kita penuh dengan rasa kesedihan dalam hati kita. Nah, kita bersyukur karena Allah dalam Yesus Kristus telah memberikan Roh Kudus di hati kita, sehingga kita mempunyai Roh penghibur dalam hati kita. Kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itu kita mengucap syukur karena Tuhan selalu menjadikan kita anak-anak yang untuk menjadi Alkitab terbuka, menjadi terang, menjadi contoh dan teladan bagi orang di sekitar kita. Demikian seluruh firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita memuji Tuhan dengan kidung ceria nomor 152, Bersyukur kepada Tuhan.
Adik-adik yang terkasih, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam doa syafaat, doa persembahan yang akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Kami boleh ada karena Tuhan yang memampukan kami. Tuhan senantiasa menjadi sahabat dan penolong kami. Terima kasih ya Tuhan, di saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu remajamu. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan Tuhan memberkati pendidikan mereka, pertumbuhan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh orang tua kami ya Tuhan. Tuhan memberkati dalam pekerjaan mereka dan dalam setiap tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa di masa sulit ini ya Tuhan, di masa pandemi corona ini, Tuhan senantiasa menguatkan hati kami dan senantiasa kami selalu berserah dan hanya bersandar kepada Tuhan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mengirim tenaga medis yang senantiasa menjadi pahlawan di masa sulit ini. Tuhan memberkati dalam pekerjaan mereka. Kami juga mengucap syukur untuk TNI Polri yang telah Tuhan kirimkan untuk dalam pekerjaan mereka yang selalu menjaga perdamaian bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang terkena virus corona. Tuhan, Engkau hadir di sana sebagai penghibur sejati bagi mereka dan seluruh keluarga mereka. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah dokter dari segala dokter yang menyembuhkan penyakit. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh gereja dalam pelayanannya di masa sulit ini ya Tuhan, agar kiranya tidak mengurangi pelayanan gereja dan senantiasa terus menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati agar kiranya persembahan-Mu ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan sekolah minggu remaja Jemaat Baji Pamai Maros. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup ibadah sekolah minggu remaja, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Demikian kebaktian sekolah minggu remaja pada hari ini. Terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir ibadah ini. Dan bagi adik-adik yang tinggal di rumah saja, kamu perlu menjaga kesehatan kamu. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.